sukacita kembali kita datang bersama-sama untuk berdoa, menyembah Tuhan. Bersama-sama dengan saya malam hari ini, saya percaya keadaan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu, tetap percaya karena Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita semuanya. Dia selalu menyertai dan mengerti apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Mari malam hari ini naikkan pujian bersama saya, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena pertolongannya, karena pembelaannya begitu nyata di dalam hidup ini. Siapkan hatimu, kita sama-sama naikkan pujian. Haleluya. Mari bawa hatimu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Percaya ada rencana yang indah, rencana yang indah Kau berikan bagiku saat keadaanku, saat keadaanku tak sejalan dengan
kembali kami datang di hadapan Tuhan. Meskipun keadaan kami tidak sejalan dengan apa yang sedang kami alami, kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sedang tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitar kami. Keadaan yang buruk terjadi, tetapi kami mau datang kepadamu. Kami mau membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau yang melawat kami satu persatu. Engkau yang memeluk setiap kami Bapa. Dan kami percaya ketika kami mengucap syukur, ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami percaya sesuatu terjadi di dalam hidup kami. Ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru. Dan sungguh kami percaya Engkau bisa, Engkau sanggup melakukan apa saja untuk menolong kami. Bahkan kami yang sakit pun Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah ucapan syukur kami malam hari ini Tuhan keluar dari dasar hati kami yang dalam, hati kami yang tulus. Berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sangat baik. Dan kami percaya Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami malam hari ini. Kami siap untuk mendengar apa yang menjadi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-9. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-28 ya. Di sini perikopnya dikatakan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Nah, saya persingkat saja supaya kita semua bisa mendengar, bisa belajar dari peristiwa ini, bagaimana mukjizat, bagaimana kesembuhan ini terjadi, dialami oleh seorang anak yang dirasuk bertahun-tahun, dibelenggu oleh roh jahat ya. Satu kali ketika Yesus turun dari gunung bersama ketiga orang muridnya ya, di situ Tuhan melihat ada segerombolan orang, sekerumunan orang yang saling mempersoalkan ya sesuatu. Dan ketika itu Yesus datang, saya akan bacakan pada ayat yang ke-15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Ayat yang ke-16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan Bapak ini terus bercerita ayat yang ke-18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Jadi Bapak ini membawa anaknya yang sedang kerasukan, yang selalu menderita karena kesakitan ini, dibawa kepada murid-murid Yesus. Dan apa yang terjadi? Murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkan. Ayat yang ke-19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?
Perhatikan baik-baik, bawalah anak itu kemari. Saudara, bisa kita bayangkan betapa menderitanya bukan hanya anak ini saja, tetapi saya percaya kedua orang tuanya pun lebih menderita dibandingkan dengan anak yang dirasuk oleh roh jahat ini. Ya, dikatakan sudah berapa lama, sudah sejak kecil, bukan hanya 1-2 hari, tetapi sejak dia kecil sampai hari itu anak ini setiap kali dirasuk, diganggu, dibuat menderita oleh roh jahat. Dan malam hari ini, kalau kita semua ingin dibebaskan, kita semua rindu mengalami mujizat, mengalami pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, yang harus kita ingat seumur hidup kita harus datang kepada Yesus. Ayat yang ke-19 bagian B, bawalah anak itu kemari. Kunci mendapatkan mujizat adalah kita harus membawa masalah kita, persoalan kita datang kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena di dalam kita berjumpa dengan Tuhan ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan. Mungkin malam hari ini kita enggak, anak kita atau kita sendiri tidak mengalami penderitaan, tetapi apa yang sedang kita alami yang merupakan sebagai penderitaan di dalam hidupmu? Mungkin pekerjaanmu, mungkin keluargamu, mungkin itu kesehatanmu yang membuat engkau bertahun-tahun menderita, yang membuat engkau selalu dan selalu ada di dalam tetesan air mata. Malam hari ini jangan tinggal diam, jangan pasrah menerima nasib, jangan terus meratapi nasib, tetapi bergerak kemana? Orang ini saya percaya sudah membawa anaknya pergi ke tabib, ke dokter-dokter yang pandai, yang ahli-ahli, tetapi mereka semua tidak bisa menyembuhkan. Dengar baik-baik, ada kabar sukacita buat setiap kita malam hari ini. Kalau kita sudah usaha ke sana kemari, mungkin sampai hari ini kita tidak mendapatkan hasil. Datang, bawa masalahmu, datang kepada Tuhan. Ya, ketika anak ini dibawa datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Ayat yang ke-20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat yang ke-22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat yang ke-23, jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Keinginannya untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong. Tetapi setelah dia melihat kenyataannya, seringkali tidak percaya itu lebih besar daripada rasa percayanya. Bukankah hari-hari ini kita pun seringkali mengalami dilema yang seperti ini? Kalau kita berdoa, kalau kita masuk di dalam penyembahan, kalau kita dengar firman, iman kita bertumbuh, kita merasa kuat, kita merasa aku percaya kepada Tuhan. Tetapi berapa banyak ketika kita melihat kenyataannya, kok seakan-akan Tuhan tidak menjawab, kok seakan-akan Tuhan tidak peduli, kok seakan-akan Tuhan itu tidak mau menolong. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat engkau tidak percaya? Apa yang membuat engkau rasa-rasanya bimbang dengan pertolongan Tuhan?
Seringkali kita tidak percaya, kurang percaya. Kita merasa bimbang ketika kita melihat persoalan, ketika terus-menerus fokus kepada masalah. Kita merasa goyah, kita merasa bimbang. Apakah mungkin Tuhan sanggup menolong di dalam permasalahanku? Apakah mungkin Tuhan sanggup menolong dalam ekonomiku? Apakah mungkin Tuhan sanggup menolong kesehatanku? Seringkali kebimbangan itu datang, kurang percaya itu datang. Bukan tidak percaya, tetapi percayanya itu sedikit lebih besar tidak percayanya. Malam hari ini seperti firman Tuhan ini yang kita dengar, ya, Tuhan cuma minta kepada setiap kita, percaya saja. Di sini dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini yang bisa mengukur percayamu adalah engkau dan Tuhan. Mungkin kau berkata dengan mulutmu, aku percaya. Tetapi setelah kau lewati doa malam ini mungkin, atau setelah kau keluar dari doa, kita lihat kenyataan, kok masih sakit, kok masih belum ditolong Tuhan, kok masih begini, kok masih begitu. Kita kembali mulai bimbang. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 10, yang jadi masalah itu bukan penyakit, tetapi siapakah di balik semuanya itu? Iblis itu pencuri yang datang untuk mencuri, merusak dan membinasakan. Semuanya bukan Tuhan rencanakan atas kehidupan kita. Sakit penyakit, ekonomi yang buruk, rumah tangga yang berantakan, anak-anak yang tidak bisa diatur, semuanya bukan dari rencana Bapa kita yang di surga. Tuhan menjadikan kita, menciptakan kita baik. Semuanya diciptakan baik adanya. Tetapi ketika kita membuka celah, iblis itu masuk. Dan disitulah dia mengambil alih, mulai mencuri. Apa yang dia curi? Sukacita kita. Apalagi yang dia curi? Damai sejahtera kita. Ada banyak hal yang dia curi. Mungkin kesehatanmu dicuri, dirusak, dan kalau bisa dibinasakan. Mari jangan terus membiarkan iblis itu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Undang Yesus hadir. Bawa masalahmu datang kepada Tuhan. Ya, seringkali orang bertanya, bagaimana kabarmu? Dan kita seringkali diarahkan. Kita menjawab, luar biasa, dahsyat. Tetapi saya seringkali menangis ketika keadaan kita kurang baik, tetapi mulut kita berkata dahsyat dan luar biasa. Tuhan tidak ingin anak-anaknya demikian. Datang dengan kejujuran. Apa yang sedang kau alami? Mungkin hari ini kau sakit, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku sakit, Tuhan ekonomiku lagi tidak baik, Tuhan rumah tanggaku lagi hancur, Tuhan anak-anakku, Tuhan rumahku, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, kita tidak mungkin akan bisa disembuhkan kalau kita tidak mau jujur kepada Tuhan. Seperti kita datang kepada dokter. Kalau dokter bertanya, apa yang sedang kau alami? Kemudian kita menjawab, oh tidak dokter, keadaanku baik, tubuhku sehat, aku tidak pusing, aku tidak batuk. Bagaimana mungkin dokter itu bisa menuliskan resep untuk sakit penyakit kita? Saya percaya penyakitmu tidak akan sembuh kalau kita tidak mau ngomong jujur terus terang kepada dokter. Demikian juga kehidupan kita kepada Sang Pencipta. Dia tahu persis apa yang sedang kita alami. Tetapi Tuhan ini, kita datang di dalam doa. Apapun, sekecil apapun yang kita khawatirkan tentang hidup ini, katakan kepada Tuhan. Katakan, bawa di dalam doamu. Dan saya percaya apa yang kita kerjakan malam hari ini, doa ini tidak pernah ada yang sia-sia. Ketika ayah dari anak yang dirasuk setan ini datang kepada Tuhan, murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan Tuhan. Dan kalau kita mau lihat ayat yang ke-28, kita langsung loncat saja ya. Ketika kesembuhan itu sudah terjadi, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia,
Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ini pertanyaan dari murid-murid. Ayat yang ke-29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saya sungguh suka sekali ketika kita berdoa bersama-sama, karena saya percaya melalui doa ini ada banyak pertolongan, ada banyak mujizat, ada banyak keajaiban yang Tuhan bisa kerjakan. Mungkin malam hari ini Tuhan belum menjawab apa yang menjadi doa-doa kita. Percayalah, doa itu seperti kita menabung. Mungkin tidak kelihatan hasilnya, tetapi saya percaya doa itu tidak pernah sia-sia, akan menuai. Mungkin satu hari kita sudah tidak ada di muka bumi ini lagi, tetapi ingat, mungkin kita juga pernah lupa dengan doa-doa yang sudah kita naikkan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah lupa dengan apa yang sudah kita doakan di hadapannya. Satu waktu kelak Tuhan pasti akan menjawab doa-doa yang sudah kita naikkan. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Kalau belum dijawab berarti belum waktunya. Tetapi kalau Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, itulah waktu yang terindah. Tuhan tahu memberikan yang terbaik. Semuanya yang terbaik buat setiap kita yang sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh hati berdoa, datang kepada Tuhan dan percaya. 3 hal ini sangat sederhana. Apapun masalahmu, bahwa itu datang ke hadapan Tuhan, bawa di dalam doa, dan percayalah apa yang kita doakan malam hari ini pasti dijawab, pasti didengar oleh Tuhan. Malam hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita, tetapi saya percaya ada Tuhan yang menjadi andalan kita malam hari ini. Jangan menyerah, tetap percaya bahwa Dia masih membuat mujizat sampai hari ini. Mari siapkan hatimu untuk masuk di dalam penyembahan. Firman Tuhan ini sederhana, dan biarlah kita terus mau melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan dengan iman, aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya, percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari Tuhan, Kau adalah andalan kami. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau
kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tundukkan kepala, biar musik mengalun. Taruhkan tangan kananmu di dadamu. Masih adakah imanmu? Jangan bimbang. Masalahmu mungkin besar, tetapi saya mau katakan malam hari ini Tuhanmu jauh lebih besar dari masalahmu. Jangan bimbang. Aku tahu keadaanmu sedang tidak baik, tetapi Yesus berfirman, Dia menjadikan segala-galanya baik. Dan kalau Dia berfirman, maka semuanya akan jadi. Mari malam hari ini Bapak Ibu, dimanapun kau berada, biarlah kau percaya, percayamu melebihi masalahmu. Bukan percaya kekuatanmu, percaya bahwa Yesus sanggup untuk menolong, menyembuhkan, memberkati kau berlimpah-limpah, memulihkan keluargamu. Bahkan yang sudah hancur sekalipun Tuhan sanggup menolong. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya ada mujizat. Biar Dia bekerja malam hari ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Jamah kami satu persatu, Tuhan. Yes, Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Biar malaikat ikut menyanyi, mengagungkan Tuhan, karena sungguh-sungguh kita percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sembah-sembah, haleluya. Bangun imanmu, bangun kepercayaanmu, berseru kepada nama Yesus. Syaralama, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Ia rela maya sandarama.
berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bawa masalahmu kepada Dia, persoalanmu datang kepada Tuhan. Syarala barabata sikarala barabata syarala barabata karala barabata syarala barabata. Kami perlu Engkau Tuhan, ya dalam ayasa. Syarala baramayase. Haleluya. Sikarala barabara barabata sikarala mayase. Inara. Biar antara engkau dengan Tuhan saja malam hari ini. Secara pribadi datang hampiri Tuhan. Bawa hatimu, bawa masalahmu kepada Tuhan. Sikarala barabata sikarala barabara barabaya sandarala barabara sikarala barabara. Biar Dia menjamah kau, izinkan Dia menjamah hidupmu. Syarala barabara barabara sikarala barabara. Aku percaya Tuhan, tolong kami yang kurang percaya ini. Syarala barabara barabara sikarala barabara syarala barabara barabara karala barabara syarala barabara. Ya ramata sikarala barabara 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 syarala mayase. Haleluya. Mungkin malam hari ini kau merasa takut. Mungkin malam hari ini kau merasa cemas. Syarala barabata karala barabara. Katakan itu kepada Dia. Katakan kepada Tuhanmu penciptamu. Sikarala barabara sikarala barabara.
Inarabatasyara labarabataka. Inarabatasyara rabatakara labarabatasyara labarabarabayase. Haleluya. Iman sekecil apapun dia tidak pernah membuang. Dia menghargai imanmu. Bahwa itu datang kepada Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan. Di tengah-tengah kebimbangan aku berusaha percaya kepada Tuhan. Inna rabatasyadara labarabatakara labarabatasyara rabatakara labarabata. Kau satu-satunya tempat perlindungan kami. Sebab kami tidak tahu kemana lagi kami harus berlindung. Kepada siapa kami harus mengadu selain kepadamu Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau yang begitu mengasihi kami apa adanya. Berbicara kepada kami secara pribadi, Bapa. Ya Rabatasyanda Rabataka. Ya Rabatasyanda Rabatakara Labarabatashikara Labarabarabatakara Labarabarabata. Biarlah gadamu dan tongkatmu yang selalu melingkupi kami, yang selalu menuntun kami. Ketika kami berada di dalam lembah yang gelap, kami hanya bisa memandang ke atas kepada Tuhan pencipta kami, penolong kami, juru selamat kami. Syarabatakara labarabatasya. Yara labarabarabatasyikara labarabarabarabarabarabarabara. Dengar seruan hatiku. Haleluya. Yara lama ya sadaramu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Secara labarabatas. Satu-satunya pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, lemak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Sekali lagi katakan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku
membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Sama-sama katakan, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tempat perlindunganku, haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut,
mulai Tuhan, sembah Dia. Biar hatimu melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biar hatimu tetap melekat kepada Tuhan. Syaramaya sanarama. Haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus, Yesus. Sekarang naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Berseru, berdoa. Percaya Tuhan mendengar doa-doamu malam hari ini. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa. Sikarabatasyadarabarabatasyadarabatasi. Ya doa apa yang menjadi keperluanmu. Ya Ramata Syadara la barabata karala barabata shikarala barabata shikarala karala barabata syarala barabata. Malam hari ini yang sakit engkau berdoa, percaya. Taruh tanganmu di tempat di mana engkau sedang sakit. Kami berdoa sepakat dari tempat ini, berdoa bersama-sama memanggil di dalam nama Yesus. Apapun yang sedang kau derita, apapun yang sedang kau alami sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, percaya oleh bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Malam hari ini percaya kau akan sembuh. Sejak malam hari ini kau menjadi sehat kembali, kau menjadi kuat dan semakin memuliakan Tuhan melalui hidupmu. Yang berdoa membutuhkan rumah malam hari ini. Ada orang-orang yang khusus yang memerlukan rumah. Malam hari ini biarlah kau berdoa. Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan untuk memberkati engkau. Membuat apa saja yang kau kerjakan berhasil, sehingga engkau mendapatkan apa yang engkau perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman, percaya mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Yang sedang mengalami keluarga yang hancur, keluarga yang mengalami perpecahan,
yang tidak mungkin lagi dipersatukan. Aku berdoa malam hari ini, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjamah pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau yang memulihkan kasih yang semula yang mereka punyai satu dengan yang lain. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun itu alasannya. Dan aku berdoa malam hari ini dari tempat ini, biar Tuhan menjamah hatimu, lembutkan hatimu, hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pemulihan dari Tuhan. Izinkan Dia merubah hidupmu, terlebih dahulu hidupmu secara pribadi, kemudian baru yang lain. Saling mengasihi, saling mengampuni. Keluargamu dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ora mata syandara mata karala. Ora mata syandara mata karala para mata shikara mata karala para mata. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih, yang hari-hari ini sedang mengalami goncangan demi goncangan. Tuhan, aku berdoa mohon kemurahan Tuhan turun atas negeri kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan, biar kebenaran-Mu boleh ditegakkan di negeri kami Indonesia. Biarlah orang-orang penduduknya boleh mengalami lawatan Tuhan dan kemurahan Tuhan boleh kami alami. Keadaan cuaca, pandemi yang belum berlalu ini Tuhan, menambah terpuruk negara kami ini. Tuhan, kami perlu Engkau. Tuhan, kami perlu Tuhan yang menolong di dalam negeri kami Indonesia. Aku berdoa malam hari ini bagi setiap penderita COVID-19. Aku berdoa mohon kemurahan Tuhan, biar kesembuhan itu boleh mengalir, kesembuhan itu boleh terjadi, dan Kau boleh memuliakan nama Tuhan. Melalui sakit COVID ini, Engkau lebih mengalami Tuhan secara pribadi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan boleh mengalir, kesembuhan boleh terjadi. Angka penderita COVID-19 boleh ditekan sekecil mungkin, dan kalau boleh dilenyapkan sama sekali. Terima kasih Bapa. Aku memberkati bangsaku, aku memberkati tanah airku Indonesia. Aku lepaskan damai sejahtera turun atas Indonesia, dan Indonesia boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku juga berdoa para bisnismen, para pekerja, bidang jasa, bidang kedokteran, bidang apapun. Tuhan, Kau campur tangan, memberkati para bisnismen ini yang punya pabrik, punya toko, punya usaha yang lain, yang terkena dampak dari pandemi ini. Tuhan yang menolong kami. Biarlah ekonomi kami boleh berjalan seperti semula. Bahkan Tuhan, Engkau yang memberkati kami, usaha pekerjaan kami di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan berkat Tuhan boleh dicurahkan, sehingga ketika kami diberkati, kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa juga untuk para janda-janda, anak-anak yatim piatu yang mungkin terlantar, yang mungkin kekurangan hari-hari ini. Tuhan, Kau yang menolong. Apa yang menjadi keperluan hidup mereka, kebutuhan dalam bidang sekolah, studi, ekonomi, keuangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan hikmat, terobosan-terobosan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang hamba-Mu ingin berdoa untuk para senior Golden Age, di mana mereka sudah tidak bisa leluasa berpergian seperti dulu lagi. Tuhan, Kau memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam hati mereka. Penghiburan yang dari Tuhan, bahwa mereka pun tidak dilupakan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan,
Sampai masa tua, sampai putih rambut mereka, Tuhan tetap menggendong, Tuhan tetap memelihara, sehingga usia boleh bertambah dan mereka tetap boleh berbuah, menjadi berkat bagi anak, cucu, menantu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang begitu dihargai, diperhatikan, disertai, dibela dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Memberkati keluarga-keluarga dari Jemaat PD Victory, di mana saja mereka boleh berada. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau yang menjadi yang terutama, Engkau yang menjadi pucuk pimpinan dari keluarga-keluarga di tempat ini. Sehingga kami percaya Victory Family, keluarga yang berkemenangan, menjadi milik kami, bukan lagi nanti, tetapi di muka bumi ini kami boleh menghadirkan kerajaan surga. Ada damai sejahtera, ada sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Aku juga memberkati para bayi-bayi yang baru lahir. Oh Tuhan, mereka tidak begitu saja lahir di muka bumi ini. Anak-anak juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai setiap anak-anak yang diserahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat, kepandaian, akal budi. Kepandaian jauh lebih pandai daripada anak-anak dunia. Kesehatan jauh lebih sehat daripada anak-anak dunia. Karena mereka mempunyai orang tua yang takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka memberikan teladan hidup sebagai contoh teladan bagi anak-anak-Mu. Membawa mereka dalam pendidikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan juga mengasihi anak-anak. Tuhan mengasihi para bayi-bayi. Demikian juga anak-anak yang masih ada di dalam kandungan, Tuhan yang memelihara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah doa malam ini Tuhan, kami perlu berkat Tuhan. Biarlah kami mau mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pembelaan pimpinan dari kuasa Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kami, memberkati kesehatan kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati masa depan kami, keturunan kami diberkati Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, karena Engkau memberkati kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami terus di bawah Tuhan naik, terus naik dan tidak pernah turun. Dan kami lebih mempermuliakan Tuhan dengan berkat yang kami terima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan kami nikmati berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih
buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Your name. Forever I will praise your name. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.